Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Samsiah selaku Wakasek Bidang Kesiswaan, serta Ibu Vika Krisnasari selaku Wakasek Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada hari ini mari kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada siang hari ini mari kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita maturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan saya membawa acara untuk menyampaikan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, dan yang terakhir adalah acara diseminasi. Marilah sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh para sholat atau yang mewakili untuk Bu Vita di. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati calon guru penggerak angkatan 9 Bu Nur Samsiah yang hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Semoga budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nur Samsiah, hasil diseminasinya bisa diterapkan di seluruh kelas, bahkan nanti akan membawa pengaruh yang baik buat sekolahan kita bersama-sama, sehingga apa yang sudah didapat dari proses pendidikan di guru penggerak ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru semuanya di sekolahan. Nah, harapannya adalah meskipun hanya beberapa orang yang mengikuti pendidikan CGP, namun hasil dari
semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nur Samsiah bisa diterima semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara diseminasi yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Samsiah. Untuk Bu Nur Samsiah dipersilahkan. Terima kasih Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Vita Krisnasari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, juga kepada Bapak dan Ibu yang pada hari ini bisa berkumpul untuk kita berbagi mengenai diseminasi budaya positif. Baik, supaya tidak terlalu tegang, saya ada sedikit pantun. Pada hari Minggu kita makan kimpul. Makan kimpul di dalam kamar supaya tidak ada yang intip. Hari ini kita semua berkumpul untuk diseminasi budaya positif. Nah, supaya tidak ngantuk juga, bagaimana sebelum mulai kita ice breaking dulu, Bapak Ibu. Siapa yang siap membantu saya untuk ice breaking di depan? Silakan. Bu Yanti atau Bu Fitri? Silakan Bu Yanti. Yang paling senang, Pak. Ya, baik ibu bapak semua, kita SDG sebentar ya sejenak. Mungkin yang mau lebih nyambung saja kita tepuk wow saja ya. Jadi seperti ini saja. Tepuk wow, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, saya oke. Ya, 1, 2, 3. Tepuk wow, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Wow, ya. Terima kasih Bu Yanti. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapat pada saat saya mengikuti pelatihan guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Bapak Ibu tahu kata budaya itu artinya apa kira-kira? Kebiasaan. Iya, betul sekali Bu Kemi, kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik atau kebiasaan positif. Nah, di sini latar belakang saya sebagai CGP melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan untuk latar belakang di sekolah yaitu untuk menggerakkan warga sekolah, terutama di sini di SDN Muria Selatan 01, agar bisa membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian tujuan mengapa budaya positif ini sangat penting kita lakukan. Yang pertama itu adalah agar murid-murid merasa nyaman, aman, dan bersemangat belajar di SDN Muria Selatan 01. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya adalah budaya positif diterapkan secara berkelanjutan
di lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk tolak ukurnya, yaitu yang pertama, kepala sekolah dan guru memahami tentang konsep segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan guru dapat menerapkan konsep segitiga restitusi di dalam kelas atau sekolah. Jadi nanti mungkin baru dengar dengan kata restitusi ya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada 8 inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. 6. Keyakinan kelas. 7. Kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah paradigma pembelajaran. Di sini pembelajaran yang kita utamakan berdasarkan dari teori Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Iya, jadi berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang kenapa Pak? Sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul sekali Pak Helga, sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan minat peserta didik. Karena tadi yang saya bilang sesuai dengan teori dari KHD bahwa pendidikan itu berdasarkan atau mengutamakan berpihak pada murid, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kemudian lanjut miskonsepsi teori kontrol, ya, berdasarkan pernyataan dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Dengan teorinya yang dikenal dengan choice theory, di sini ada beberapa makna kontrol yang mungkin menjadi miskonsepsi, ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita ada pendapat kalau guru itu berhak untuk mengontrol murid. Murid itu berada di pegangan kita. Kita yang menulis apa nih mau dijadikan apa nih murid kita. Selama ini kita berpikirannya seperti itu. Tapi ternyata itu salah, Bu, ya. Jadi yang sebenarnya justru semua pendidikan itu berpusat pada siswa, ya, student center. Jadi bukan guru yang lebih aktif dibandingkan dengan siswanya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif dan bermanfaat. Nah, di sini dibilang bahwa tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Misalkan, kalau kita dalam pembelajaran, ketika anak melakukan suatu kebaikan, kita puji, kita beri reward, maka nanti kelamaan-kelamaan mereka melakukan semua itu bukan karena kemauan dia, tapi dia karena mengharapkan pujian, ya, mengharapkan pujian. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu bermanfaat atau baik. Kemudian yang ketiga adalah ilusi kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, kita seringkali kadang-kadang suka begini ya Bu, kalau ada anak yang berbuat salah, kita suka bilang gini, kamu ini gimana sih, gak kasihan sama orang tua kamu? Orang tua kamu udah cari uang, kamu belajarnya gak mau. Suka begitu tidak Bapak Ibu? Kita menganggap dengan berkata seperti itu anak akan merasa termotivasi. Ternyata tidak, justru itu salah, ya. Kemudian yang terakhir, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tidak bisa semua itu menuruti kemauan kita, tapi tetap kita memperhatikan minat dan kebutuhan dari murid, ya. Kemudian nah, ini ada beberapa perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan
teori kontrol ya. Di sini ada dari Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Terus kemudian, bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda. Ya, jadi kalau kita ingin membuat perubahan itu berarti harus secara pelan-pelan ya, intinya sedikit demi sedikit. Nah, ini beberapa perubahan dari stimulus respon, perbedaannya dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Menurut stimulus respon seperti itu. Tetapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berbeda bersama Bu? Berbeda ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sebenarnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu tidak ada tujuannya. Pasti mereka melakukan sesuatu meskipun itu salah, ada tujuannya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi iya, betul sekali Bu. Iya betul Mas. Jadi diri kita yang bisa mengontrol diri kita itu harus bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika kita merasa gagal, maka kita kan memaksa. Tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Justru harus ada kolaborasi. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi menang atau kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir itu menang, tidak ada yang kalah. Ya, oke lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin apa Bu? Menurut pemikiran Bapak Ibu, kata disiplin itu berkaitan dengan apa sih? Peraturan. Iya betul, Bu Lela, mengikuti peraturan. Ada lagi yang lain? Menaati peraturan, ya. Tuh, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai merdeka belajar perlu disiplin yang kuat dengan motivasi internal. Disiplin diri mengajari cara mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada tujuan mulia yang diinginkan dan kebajikan universal. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Saya hanya pilih 3, sebenarnya ada 6 dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya itu ada apa saja Bu? Ada yang mau menyebutkan tanpa melihat? Ada yang mendalami? Mandiri, gotong royong, global, inovatif. Iya, terima kasih, betul sekali Bu Darnis. Kemudian kalau menurut dari Ibu atau Primary Years Program, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup, nilai kebajikan itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan mana yang tepat kita terapkan di sekolah kita?
Dicampur semuanya. Ada lagi nilai-nilai kebaikan kalau menurut dari beberapa organisasi, yang mana yang kira-kira cocok dengan sekolah kita? Yang prima dan bertakwa terutama dan bertakwa. Iya, betul. Betul sekali, yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka. Kemudian, nah ini beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, biasanya kalau bertahan hidup itu kita memerlukan apa ya, Bapak Ibu? Semangat. Terus membutuhkan energi dari makanan. Iya, betul, Bu Lela, dari makanan. Jadi biasanya bertahan hidup itu berhubungan dengan pangan, sandang, dan papan, ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ini merupakan juga kebutuhan dasar manusia. Ingin kita diperhatikan orang lain, ingin disayangi, itu merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini juga merupakan kebutuhan dasar kita. Karena apa? Karena ketika anak-anak, terutama murid-murid kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa, ketika dia belajar, bisa mengikuti tidak? Bisa mengikuti Bapak Ibu, anak-anak muridnya di kelas? Iya, jadi penguasaan atau pengetahuan tentang iya, betul Bu Kemi. Jadi minder kalau tidak memiliki penguasaan atau pengetahuan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan, ya. Kemudian lanjut Bu Vita. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia yang mendorong manusia untuk melakukan banyak hal itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi atau dorongan yang berasal dari luar, ya, dari luar. Yaitu seperti karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu karena dia merasa tidak mau dihukum. Seperti anak murid kita misalkan di kelas, dia tidak mau dia mengerjakan PR karena dia takut kalau dia tidak mengerjakan PR nanti dia akan dihukum, ya. Jadi itu motivasi dia untuk mengerjakan PR. Jadi motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga seseorang melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan imbalan. Iya, pujian, ya, seperti pujian atau reward seperti itu. Padahal sebenarnya reward itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, Bapak Ibu, ya. Iya, saya juga baru dapat ilmunya kemarin. Ternyata reward itu ternyata tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti suatu saat ketika anak itu tidak mendapat reward, dia tidak akan melakukan kebaikan lagi. Iya, dia tidak bersemangat. Betul sekali. Iya, seperti itu. Iya, memang ilmu baru. Alhamdulillah Bu, dari pelatihan ini banyak sekali ilmu baru yang kami dapatkan, yang selama ini kita anggap itu baik, ternyata itu baik. Ya, betul sekali. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita, yaitu yang menjadi orang yang diinginkan sesuai nilai yang dipercaya. Jadi kita mau jadi apa? Itu benar-benar dorongan dari kita, ya, bukan dari luar. Iya. Kemudian materi selanjutnya ini mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman udah sering dengar ya Bapak Ibu, ya. Iya. Kalau misalkan di sini ada pengertiannya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Jadi kalau hukuman itu kita secara
loyalitas. Misalkan tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, terus kita langsung bilang, oh kamu tidak mengerjakan PR ya? Kalau begitu silakan kamu menulis kembali selama 3 halaman, misalkan seperti itu. Jadi murid tidak ditanya lagi alasannya mengapa dia tidak mengerjakan PR ya. Kemudian lanjut, yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, murid tetapi merasa tidak nyaman, guru memonitor murid. Bedanya dengan hukuman, konsekuensi itu biasanya kita sudah ada perjanjian dengan murid. Ya, betul sekali. Ada yang bisa beri contoh Bu, Bapak Ibu? Tertulis lah di kelas biar Bisa Bu Kemi boleh, silakan. Misalnya kita membuat kesepakatan, Iya. Atau misalnya, ayo kita sepakat, Iya. Kalau yang ketika belajar jalan-jalan kita sebagai apa? Ya, betul sekali. Ya, seperti itu dalam kesepakatan. Ya, terima kasih Bu Kemi, betul. Konsekuensi benar seperti yang dibilang Bu Kemi. Jadi sudah ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya. Misalkan tadi kata Bu Kemi, kalau misalkan berjalan-jalan di kelas mendapat hukuman, misalnya pulangnya belakangan, misalkan seperti itu. Nah, ketika ada seorang anak sedang belajar, dia jalan-jalan di kelas, maka Bu Kemi akan memanggil anak tersebut. Nah, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Oh, saya jalan-jalan Bu. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Iya, saya akan pulang belakangan. Misalkan dia bilang seperti itu. Nah, berarti nanti setelah pembelajaran kamu harus apa? Saya harus pulang belakangan Bu. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya. Nah, yang terakhir mungkin ini yang tadi mungkin agak asing, yaitu restitusi. Nah, restitusi ini penciptaan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Terus prosesnya kolaboratif, murid mencari solusi sendiri. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang restitusi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sudah pernah dengar? Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, guru punya posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Sama yang seperti tadi saya bilang, kalau penghukum itu berarti dia memberikan suatu hukuman tanpa meminta alasan anak apa melakukan kesalahan tersebut. Misalkan kayak tadi, ketika anak datang terlambat ke sekolah, kenapa kamu datang terlambat? Saya kesiangan Bu, bilang gitu. Karena semalam saya tidurnya terlalu malam. Baik, kalau kamu karena kamu sudah terlambat, maka untuk sekarang ini kamu tidak boleh masuk ke kelas terlebih dahulu. Nah, itu berarti hukuman, langsung memberikan sesuatu hukuman kepada anak, langsung seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, misalkan seperti ini. Anak-anak, kayak misalkan Budi, ini karena kamu, ibu jadi dihukum oleh kepala sekolah, misalkan kayak gitu. Atau misalkan lagi, nah, karena perbuatan kamu kemarin yang berisik di kelas, akhirnya ibu ditegur oleh guru yang lain. Nah, itu jadi dia membuat anak itu merasa bersalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Misalkan begini Bu, ketika di dalam kelas seorang anak tidak mau belajar dengan baik, maka guru ini bilangnya begini, atau dia berisik di dalam kelas. Maaf ya Bu, saya panggil namanya. Misalkan dia murid Bu Danis bilang gitu, Danis, jangan begitu dong, kamu tidak kasihan sama Bu Guru. Nanti kalau kelas berisik, Bu Guru akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah, jadi itu sebagai teman, ya. Jadi posisi kontrol guru itu sebagai teman, dia menganggap murid itu teman kita. Jadi yang jangan begitu dong, nanti ibu yang ditegur. Baik, selanjutnya posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, seorang guru biasanya dia menanyakan dulu Bu, alasannya apa dia melakukan
saya bilang, maka saya memakai sepatu yang berwarna putih. Nah, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Ya, saya tahu, saya sudah melanggar tata tertib sekolah, maka saya nanti harus berdiri di depan kelas, misalkan seperti itu. Nah, kamu tahu kan konsekuensinya? Maka nanti sebelum pembelajaran silakan kamu berdiri di depan kelas. Itu sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini dia fungsinya bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Jadi dia selain itu kalau sebagai manajer dia juga memberikan atau menyerahkan kepada murid konsekuensi apa yang akan harus dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi jalan keluar apa nih yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Kemudian ini ada textbook. Udah tahu kan tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Saya bacakan. Ayo tebak posisi kontrol apakah aku? Maaf saya pindah kemarin biar kebaca. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja selama seharian di sekolah. Sekarang cepat copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, posisi kontrol apa Bu tadi Pak Lukman? Salah. Iya, betul sekali Bu Yanti ya. Sebagai penghukum karena dia langsung memberikan hukuman ya. Kemudian yang kedua, ayo tebak posisi kontrol apakah Bu? Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu.
Ibu Dani pun menjawab diri, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira apa? Siapa yang mau jawab? Bapak Ibu? Rasa bersalah. Apa Bu Kemi? Membangun rasa bersalah. Ya, dan kalimat yang mana Bu Kemi? Saya bawa gimana? Bagaimana sih Fajar? Apa kamu nggak kasihan sama guru? Sudah capek-capek ngajarin kamu. Tidak kasihan sama ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Kemi dong. Ya, betul, sebagai rasa bersalah ya, dengan kalimat gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah itu jadi dia merasa, membuat Fajar itu merasa bersalah dengan perilakunya tersebut. Ya hebat, ternyata sudah bisa semua menebak ya. Keren. Lanjut. Ya. Satu lagi nih Bu. Ayo tebak posisi kontrol apakah aku? Ya. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anton yang telah terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anton dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anton yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anton. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anton, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Apa? Yanti? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yanti. Ya, sebagai manajer. Karena tadi ya, Bu Suti yang pertama kan dia menanyakan dulu ya, kemudian juga dia menanyakan solusi apa dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh Dino. Kemudian dia juga
solusinya yaitu dengan menjahit, dan dia mengajari ketika Dino merasa tidak bisa menjahit, ya, sebentar sekali sebagai manajer. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah sering dengar mungkin ya. Apa bedanya Bu, Bapak Ibu, peraturan sama keyakinan kelas? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada yang tahu? Ya, peraturan dengan keyakinan. Ya. Kalau keyakinan kan kesepakatan, kalau aturan kan dibuat ya. Iya. Keyakinan tujuan. Keyakinan tujuan. Baik. Di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Bedanya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu biasanya masih menggunakan kata negatif, ya kan? Misalkan peraturan, dilarang berisik ketika sedang belajar, atau ya betul, tidak boleh mengobrol ketika guru sedang menerangkan. Jadi masih menggunakan kata-kata negatif. Nah, kalau keyakinan kelas ini biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat positif, ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah, dan melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita buatkan bersama dengan murid kalau di kelas, ya. Di kelas sama-sama kita membuatnya bersama dengan murid, apa yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Yang pertama, disiplin dalam berperilaku. Jadi di situ ada kata universalnya, yaitu kata disiplin, ya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib, ya. Jadi kata-kata universal yang mudah diingat oleh anak-anak. Saling menghormati dan menghargai, bersikap dan berbicara dengan sopan, serta menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata-kata negatif, tapi kata-kata positif, dan juga menggunakan kalimat universal. Nah, ini tadi yang baru akan kita bahas lebih lanjut, yaitu tentang segitiga restitusi, ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Segitiga restitusi merupakan dialog antara guru dan murid yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan keleluasaan bagi murid untuk mencari solusinya. Jadi, dalam menyelesaikan masalah itu tidak guru yang mengambil keputusan langsung apa yang harus dilakukan seorang murid, tapi kita menyerahkan kepada murid kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini dalam segitiga restitusi ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan kata-kata atau kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi ini dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kedua, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi seorang anak itu nanti memperbaiki dirinya bukan karena dia merasa, oh karena saya sudah bersalah maka saya harus melakukan ini. Tidak, tapi dia harus belajar dari kesalahannya itu. Oh, karena saya sudah bersalah maka saya harus tanggung jawab melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga
restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga merupakan bentuk evaluasi diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi memuatkan dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita bertujuan untuk melatih anak bertanggung jawab akan hal kesalahan yang sudah dia lakukan tanpa kita membuat atau merasakan anak itu sebagai seseorang yang merasa bersalah, ya. Nah, tadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan kata-kata berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas murid tersebut dengan bukannya kita membenarkan anak itu berbuat salah, tetapi untuk menstabilkan identitas dia. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Pasti kamu punya alasan kenapa melakukannya. Padahal bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya untuk membela diri. Jadi itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bagaimana kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya? Baik Bapak Ibu, untuk supaya lebih jelas lagi, ini ada contoh video yang saya sudah buat tentang kasus restitusi yang sudah saya lakukan terhadap salah satu murid saya di kelas. Nanti diperhatikan mana termasuk kalimat saya yang termasuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Silakan dulu ya. Naila, apa kamu tahu apa yang dimakan hari ini? Bukan hari ini saya selalu menggunakan selalu. Ya, benar sekali Naila. Tetapi biasanya aku selalu pakai tetapi sekolah. Ya, benar. Tapi hari ini saya selalu selalu. Baik Naila, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kesalahan pasti ada alasannya. Nah, sekarang kira-kira apa alasan kamu tidak memakai sepatu wanita? Saya tadi terburu-buru kesiangan, jadi saya tidak memperhatikan sepatu yang saya pakai. Baik Naila, apakah kamu masih ingat aturan keyakinan kelas kita? Masih. Kalau kamu masih ingat, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, ternyata kan kamu tahu kira-kira solusi apa dari permasalahan yang bisa kamu lakukan? Ya, pertama saya mau minta maaf karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kedua, saya berjanji untuk menggunakan sepatu sesuai peraturan. Baik Naila, itu apresiasi tanggung jawab kamu. Tetapi lain kali tidak boleh kamu ulangi lagi, ya. Nah, baik Naila, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama gitu aja. Ya, demikian video tentang kasus restitusi. Siapa Bapak Ibu yang bisa menelaah kira-kira kalimat mana yang merupakan menstabilkan identitas? Pak Helga, ya silakan Pak Helga. Ya, tadi ada kalimat semua orang juga pernah melakukan kesalahan, ya Bu, ya. Iya. Termasuk saya
sebagai guru begitu kan Bu. Iya, itu termasuk menstabilkan identitas Bu. Iya. Iya. Betul sekali. Kemudian kalimat mana yang merupakan validasi tindakan yang salah? Kira-kira siapa ini Bapak Ibu yang bisa menelaah? Oh ya, Bu Kemi, silakan Bu Kemi. Kira-kira begini Bu Nur, benar ya. Nabila, kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam. Iya, betul sekali. Tepat. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan mengapa Nabila tidak menggunakan sepatu warna hitam. Dan tadi Nabila juga memberi alasan karena sepatunya dia terburu-buru ya datang ke sekolah sehingga dia tidak memakai sepatu warna hitam. Ya, baik. Terus kemudian untuk tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira dari video yang tadi saya tampilkan, mana kalimat yang menunjukkan menanyakan keyakinan? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk menjawab? Ayo, silakan. Oh ya, silakan Bu Kemi. Nabila, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Dan keyakinan apa yang sudah kamu langgar itu? Ya, betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, betul sekali. Itu tadi 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Apa saja tadi Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, betul. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini kita membuat anak untuk sadar apa tanggung jawab mereka ketika mereka melakukan kesalahan tanpa ada paksaan dari guru untuk memperbaiki dirinya. Ya, terima kasih. Ini di tahap terakhir pertemuan kita hari ini. Kata penutup dari saya, saat menerapkan budaya positif, guru perlu merefleksikan peran kontrolnya. Peran kontrol sebagai manajer mampu membuat anak menyadari kesalahannya tanpa merasa dipersalahkan. Anak dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vinta dan Bapak Ibu guru semuanya yang hari ini sudah hadir pada diseminasi saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas atau di sekolah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Nur atas apa yang telah disampaikan, terutama budaya positif ya Bu Nur ya. Iya. Karena ini ada kaitannya sekali dengan kegiatan kita dalam mengajar nih Bu Nur ya. Betul sekali. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Nur bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Oke, berakhirnya kegiatan diseminasi ini, maka kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nama saya Ibu Sukamiati, mengajar guru kelas 1B. Terima kasih kepada Ibu Nur Samsia yang siang hari ini sudah memberikan ilmu yang luar biasa, Bu Nur. Alhamdulillah, saya mendapatkan ilmu, wawasan yang sangat positif. Insya Allah, Bu, saya akan menerapkan ini semaksimal mungkin agar anak-anak saya, terutama di kelas 1B, bisa lebih belajarnya lebih bagus, kemudian bisa percaya diri dan tidak merasa
dipaksa Bu untuk lebih maju. Terima kasih Bu Nur, sukses ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nabila. Nabila, apakah kamu tahu mengapa Ibu panggil hari ini? Iya Bu, mungkin karena hari ini saya salah menggunakan sepatu. Ya, benar sekali Nabila. Tetapi biasanya kamu selalu mematuhi tata tertib sekolah. Iya Bu, maaf, tapi hari ini saya salah memakai sepatu. Baik Nabila, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kesalahan pasti ada alasannya. Nah, sekarang kira-kira apa alasan kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Saya tadi terburu-buru Bu karena kesiangan, jadi saya tidak memperhatikan warna sepatu yang saya pakai. Baik Nabila, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menggunakan sepatu berwarna hitam Bu. Nah, ternyata kan kamu tahu kira-kira solusi apa dari permasalahan yang bisa kamu lakukan. Iya Bu, pertama saya meminta maaf karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kedua, saya berjanji untuk menggunakan sepatu sesuai peraturan. Baik Nabila, Ibu apresiasi tanggung jawab kamu. Tetapi lain kali tidak boleh kamu ulangi lagi ya. Iya Bu. Nah, baik Nabila, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Nabila. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri, kelas 5. Saya senang diajak Ibu Guru mendiskusikan kesalahan yang sudah saya lakukan dan mencari solusi dari kesalahan saya. Terima kasih Bu Guru.